Oke, Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Kita masuk ke bab kombinatorial. Nah, kombinatorial ini cabang matematika ya. Nah, dia untuk menghitung jumlah penyusunan objek-objek tanpa harus mengenumerasi semua kemungkinan susunannya. Tanpa kita perlu menuliskan satu-satu, tanpa kita perlu mencacah, tapi kita dapat tahu jumlahnya. Nah, ini salah satu cabang ilmu di matematika. Nah, di enumerasi, misalnya teman-teman bikin password sandi lewat diterjemahnya. Panjangnya 6 sampai 8 karakter. Nah, ada berbanyak kemungkinan yang bisa kita peroleh dari pembuatan password ini jika dia 6 sampai 8 karakter. Nah, ini kita bisa dengan kombinatorial buat mengerjakannya, cabang ilmunya. Nah, di bab ini ada dua kaidah dasar menghitung. Ada kaidah perkalian, rule of product, dan kaidah penjumlahan, rule of sum-nya. Nah, produk ini dia kalau n, kata kunci n dan. Penjumlahan dia atau. Nah, perkalian ini ketika percobaan 1 dan percobaan 2 harus dilakukan berbarengan, harus dilakukan secara simultan. Kaidah penjumlahan ketika boleh dilakukan secara terpisah. Nah, maksudnya kayak gimana nanti kita bahas lagi. Nah, di sini kaidah perkalian. Misalkan ada percobaan 1 dan percobaan 2. Nah, kita pengen tahu ada berapa banyak kemungkinannya. Maka dari sini kita tahu misalnya ada percobaan 1 menghasilkan P hasil. Percobaan 2 menghasilkan kemungkinan Q hasil. Kemungkinan percobaan 1 dan percobaan 2 akan ada P kali Q hasil. Nah, ini kemungkinan-kemungkinannya. Nah, kemudian kaidah penjumlahan, rule of sum-nya, percobaan 1 P hasil, percobaan 2 Q hasil. Nah, ada kunci atau, maka ini plus P plus Q hasil. Dan dia kali. Oke. Nah, contoh. Kelas TN04 hanya satu orang pria atau wanita tidak base gender. Jumlah pria TN04 65 orang dan jumlah wanita 15 orang. Berapa banyak cara memilih ketua kelas? Berapa banyak sih kemungkinan ketua kelasnya? Kalau kayak gini. Nah, gitu. Nah, kemudian satu lagi, 2 orang perwakilan TN04 mendatangi RTA untuk protes nilai kuis. Wakil yang dipilih 1 orang pria dan 1 orang wanita. Berapa banyak cara memilih 2 orang wakil tersebut? Nah, tadi 1 orang prianya ada 65. Yang ininya wanita ada 15. Berarti yang pria ada 65 kemungkinan, yang wanita ada 15 kemungkinan. Kemudian mereka harus barengan. Maka kita kalikan 65 kali 15. Nah, kalau yang ini tinggal tambahin aja 65 tambah 15. Kemungkinan peluangnya ada 65 dan 15, tinggal tambahkan aja. Untuk ketua kelas itu bisa aja ada 80 ketua kelas misalkan. Kemungkinan 80. Calonnya maksudnya. Tapi nanti pilih satu. Nah, kalau ini dipilih 1 orang dan 1 orang pria, 1 orang wanita. Nah, Budi, Ani sama siapa? Nah, itu kan 65 laki-laki pasangan sama 15. 1 orang pasangan dengan 15 orang kemungkinan. Nah, repeat 65. Jadi 65 kali 15. Nah, kemudian perusahaan kaidah dasar menghitung. Misalkan ada N percobaan masing-masing dengan P indeks I hasil. Kaidah perkalian. Nah, ini dikali aja. Kaidah penjumlahan dijumlahkan. Dikali sampai PN, dijumlahkan sampai PN. Tergantung ya, kapan kita pakai perkalian, kapan kita pakai penjumlahan. Nah, kalau penjumlahan dia atau. Kalau perkalian dia dan. Nah, bit biner hanya 0 dan 1. Berapa banyak string biner yang dapat dibentuk jika panjang string 5 bit? Nah, 5 bit. Ada 5 bit. Nah, 5 bit ini diisi sama 0 dan 1. Ini diisi sama 0 dan 1. Ini diisi sama 0 dan 1 juga. Ini diisi 0 dan 1. Ini diisi 0 dan 1. Nah, satu slot ada 2 peluang. Karena memang 0 dan 1. Dan ada 5. Mereka harus berbarengan. Jadi 2 kali 2. Nah, kita sama dengan 2 pangkat 5. Nah, ini 2 pangkat 5 maksudnya, sorry.
Kok enggak? Nah, 2 pangkat 5, 32. Kalau 8 bit, langsung aja 2 pangkat 8. Oke, kemudian berapa banyak bilangan ganjil antara 1000 dan 9999 termasuk 1000 dan 9959 itu sendiri. Nah, di sini semua angkanya berbeda. Nah, karena ini bilangan ganjil, kita mulai dari satuan dulu. Bilangan ganjil berarti 1, 3, 5, 7, dan 9. 1, 3, 5, 7, dan 9. Nah, kemudian kita lari ke posisi ribuannya. Ribuan dia 1 sampai 9. Karena kan ribuan ya. 1 sampai 9 angka yang bisa diisi. Tapi udah kepakai di satuan. Dari 9 angka ini ada 8 kemungkinan angka. Nah, kemudian di sini ratusan. Ratusan itu dari 0 sampai 9. Ada 10. 10 kemungkinan, tapi kita udah pakai 2 slot. Jadi tinggal 8. Nah, posisi puluhan 0 sampai 9. 10 kurang 3. Di sini ada 7. 5, 8, 8, 7. Nah, tinggal kita kalikan jadi 2240 buah. Ini kalau harus berbeda. Kalau misalkan gak harus berbeda, ya tinggal dikali aja semuanya. Gak perlu dikurangin lagi. Nah, boleh ada angka yang berulang. Ini tinggal kita kaliin aja. Gak dikurangin. Silakan dicoba ya. Silakan dicoba. Nah, kemudian contoh satu lagi. Password. Password itu A sampai Z ada 26. 0 sampai 9 ada 10. Nah, panjangnya 6 karakter. Mirip dengan bit tadi. 36 pangkat 6. Nah, ini 36 pangkat 6 ya. 36 pangkat 6. Nah, ini 36 pangkat 7. Karena 7 karakter. Nah, kemudian ini pangkat 8. 36 pangkat 8. Jadi jumlah seluruh sandi passwordnya ya. Nah, tinggal kita jumlahkan saja. Oke. Nah, kemudian prinsip eksklusi. Setiap byte disusun oleh 8 bit. Berapa banyak jumlah byte yang dimulai dengan 11 atau berakhir dengan 11? Nah, A. Himpunan byte yang dimulai dengan 11. B. Himpunan byte yang diakhiri dengan 11. A irisan B. Himpunan byte yang berawal dan berakhir dengan 11. Nah, kita ini waktu kemarin eksklusi. Nah, di sini A union B, himpunan byte yang berawal dengan 11 atau berakhir dengan 11. Nah, kita pengen butuh yang ini. Nah, di sini kita dapat mengetahui byte itu dia 2 pangkat 8. Byte itu 2 pangkat 8, tapi 2 slot udah kita pakai. 11, 11. Nah, ini udah dipakai 2 slot. Sudah 2 digit. Nah, maka dari 2 pangkat 8 dikurang 2, sehingga 2 pangkat 6. Nah, B juga sama. Ini kan dari angka awalnya udah 1 ya. Nah, ini kalau bisa kita jabarkan kan 1, 1. Nah, tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tapi ini udah 1. 2 pangkat 6 juga. Karena tadi kan 2 pangkat 8. Kalau A irisan B 2 pangkat 4. Nah, di sini 1, 1. Nah, maka dia 16. Kemudian masih ingat rumus eksklusi. Kita kemungkinannya ya 2 pangkat 6 tambah 2 pangkat 6 dikurang 2 pangkat 4 ya 16. 64 ditambah 64 dikurang 16. Ada 112. Nah, kemudian latihan nih. Plat nomor memuat 2 huruf. Boleh sama.
diikuti 3 angka dengan digit pertama tidak sama dengan 0. Boleh ada angka yang sama. Ada berapa plat nomor berbeda? Nah, di sini teman-teman perlu tahu plat nomor rumah 2 huruf boleh sama. Tadi A sampai Z itu ada 26. Nah, A sampai Z 26. Ini untuk huruf. Untuk hurufnya, untuk huruf. Kemudian digit pertama tidak boleh 0. Digit pertama berarti dari 1 sampai 9. Ada 9 angka. Digit kedua. Nah, di sini digit pertama sampai 9, digit kedua itu ada 0 sampai 9. Ada 10, tapi udah dipakai digit 1. Nah, maka 10 kurang 1, ada 9 juga. Digit ke 3. Boleh 0 sampai 9. Karena nggak boleh berbeda, udah 10 kurang 2 sama dengan 8. Nanti tinggal dikalikan aja. 26 dikali 26 dikali 9 dikali 9 kali 8. Plat nomor memuat 2 huruf berbeda, diikut 3 angka berbeda. Nah, ini 2 hurufnya berbeda, berarti 26, 25. Nah, kemudian 3 angka, ini buat huruf ya. Huruf 1, huruf 2. Ini R maksudnya. Nah, kemudian 3 angka berbeda kayak tadi. Nah, tapi di sini nggak disebutin, mungkin nolnya. Kalau di sini disebutin tidak sama dengan 0 angka depannya. Nah, di sini digit mau digit berapapun misalnya, ya udah digit 0 sampai 9 ada 10. 0 sampai 9 juga ada 10, tapi ini udah kurang 1. 0 sampai 9, 10 kurang 2 sama dengan 8. Tinggal kita kaliin aja. 26 kali 25 kali 10 kali 9 kali 8. Nah, ini tidak sama dengan 0, 2 huruf berbeda. Nah, ini tadi 26 kali 25, kemudian mirip yang ini. Tidak sama dengan 0. Seperti yang ini tidak sama dengan 0. Ini nggak ada kata tidak sama dengan 0-nya. Nah, misalkan tentukan cara agar sebuah organisasi yang terdiri dari 26 anggota dapat memilih ketua, sekretaris, dan bendahara dengan catatan tidak ada jabatan rangkap. Nah, misal ketua, milih bendahara dulu misalnya. Bendahara ada 26 kemungkinan. Kalau bendahara udah kepilih buat milih sekretaris, ya tinggal 25 kemungkinan. Ketua berarti tinggal 24 kemungkinan. Catatan tidak ada jabatan rangkap. Nanti semuanya dikaliin. Nah, misal terdapat 4 jalur bus antara A dan B dan 3 jalur bus dari B ke C. Tentukan banyaknya cara agar seseorang dapat berpergian dengan bus dari A ke C melewati B. 4 jalur bus antara A ke B dan 3 jalur bus dari B ke C. Kata kuncinya dan, maka dia kali 4 kali 3 sama dengan 12. Nah, terdapat 4 jalur bus antara A dan B dan 3 jalur bus dari B ke C. Tentukan banyaknya cara agar seorang dapat pulang pergi dengan bus dari A ke C melewati B. Nah, di sini pulang pergi. Nah, kita berangkat aja ada 12. Ini sama ya sebenarnya, cuman di sini pulang pergi. Nah, berarti berangkat ada 12 kemungkinan, pulang ada 12 percobaannya. Nah, kita kalikan 12 kali 12. Nah, kemudian terdapat 4 jalur bus antara A dan B dan 3 jalur bus dari B ke C. Tentukan banyaknya cara agar seorang dapat pulang pergi dengan bus dari A ke C melewati B dan tidak ingin melewati satu jalur lebih dari sekali.
tidak ingin melewati B dan tidak ingin melewati satu jalur lebih dari sekali. Nah, tadi kita 4 kali 3. Gunakan 4 dan 3. Nah, awalnya bisa 4 jalur kita pilih. Kemudian dari B bisa 3 jalur yang kita pilih. Yang ini A, yang ini B. Nah, kemudian pas pulang ini kan dari A ke B, ini B ke C, ada 3. Nah, pas pulang kita nggak pengen di jalur yang sama. Dari C ke B awalnya ada 3 pilihan, tinggal 2. 3 kurang 1, tinggal 2. Nah, ini 3. Ini B ke A, awalnya ada 4, kita kurang 1. Ini 3. Ini C kurang B, ke 3 kurang 1 ada 2 ya. 4 kurang 1, ini 3, sorry. Jadi 4 kali 3 kali 2 kali 3, ada 72. Ini contohnya. Nah, kemudian ada yang namanya permutasi. Permutasi adalah jumlah urutan berbeda dari pengaturan objek-objek. Jumlah urutan berbeda dari pengaturan objek-objek. Nah, di sini misalnya, berapa jumlah urutan berbeda yang mungkin dibuat dari penempatan bola merah, biru, putih ke dalam kotak. Nah, misal ada kotak 1, 2, dan 3. Nah, kita pengen nempatin nih merah, biru, putih. Ada berapa banyak kemungkinannya? Nah, di sini tentu urutannya berbeda ya. Nah, misalnya merah, biru, putih. Merah, putih, biru. Nah, bisa kita lihat kotak 1 merah, maka biru, putih. Kotak 2 kemungkinannya biru, kotak 3 putih. Kemudian kotak satunya merah, putih, biru, MPB. Begitu juga dengan biru dan putih. Nah, di sini jumlah kemungkinan urutan berbeda dari penempatan bola ke dalam kotak adalah, yang pertama, kotak 1 ada 3 kemungkinan, mirip dengan tadi. Konsepnya sama soalnya. Yang 2 tinggal 2 kemungkinan. Yang 1 ya tinggal 1. Kalau kita kaliin 3 kali 2 kali 1. Nah, ini ternyata membentuk faktorial, 3 faktorial. Yaitu 6. Nah, ada faktorial di sini. Nah, di sini permutasi ini merupakan bentuk khusus aplikasi kaidah perkalian. Nah, misalkan jumlah objek adalah n, maka urutan pertama dipilih dari n objek, urutan kedua dipilih dari n-1 objek, urutan ketiga dipilih dari n-2 objek. Nah, urutan terakhir dipilih dari 1 objek yang tersisa. Menurut kaidah perkalian, permutasi dari n objek adalah setara dengan n faktorialnya. Nah, ini. Misal, berbanyak kata yang terbentuk dari kata hapus. Ini ada berapa? Ada 5. Ada berbanyak kemungkinan dari kata hapus. Ya, tinggal difaktorialkan aja, gampang. Nah, kemudian permutasi R dari n elemen. Ada 6 buah bola yang berbeda warnanya dan 3 buah kotak, masing-masing kotak hanya diisi 1 buah bola. Berapa jumlah urutan berbeda yang mungkin dibuat dari penempatan bola ke dalam kotak-kotak tersebut? Ini ada bola, ada 6. Nah, kalau tadi bolanya 3, kotaknya 3. Sekarang ini 6, ini 3. Gimana caranya nih biar bisa masuk, kemungkinannya masuknya? Nah, ada rumusnya lagi penyelesaiannya. Nah, kotak 1. Nah, kotak 1 ini dia dapat diisi oleh salah satu dari 6 bola. Nah, dari 6 bola. Kotak 2 dapat diisi salah satu dari 5 bola karena udah kita ambil. Kotak 3 dapat kita isi dari 4 bola. Nah, kalau kita paham konsep ya kita tinggal kalikan aja. 6 kali 5 kali 4 ada 120. Nah, di sini istilahnya permutasi R dari n elemen. Ada n buah bola yang berbeda warnanya dan R buah kotak dengan R kurang dari n. Nah, kotak 1 dapat diisi oleh salah satu dari n bola.
Kotak kedua dapat diisi oleh salah satu dari n-1 bola. Ada n-1 pilihan. Kotak ketiga dapat diisi oleh salah satu dari n-2 bola. Ada n-2. Nah, sampai kotak ke seterusnya, kotak ke R. Nah, ini jadi n dikali n-1, n-2. Nah, ini kan awalnya dia faktorial, tapi ada kotaknya itu R kurang dari n, maka rumusnya beda lagi. Nah, rumus permutasi R dari n elemen itu setara dengan n dibagi dari n kurang R faktorial. Kalau tadi pas 3 bola 3 kotak, 3 bola 3 kotak. Nah, kalau 3 bola 3 kotak ya langsung aja n3 faktorial 6. Tapi saatnya kita pengen masukin di sini, kita masukin. Misal kita masukkan di sini 3 bola, kemudian kotaknya ya 3 kurang 3, kemudian faktorial 3 faktorial per 1 ya 3 jadinya kan 3 faktorial. Nah, n faktorial per n kurang R difaktorialkan. Nah, contoh, berapa jumlah kemungkinan membentuk 3 angka dari 5 angka berikut 1, 2, 3, 4, 5 jika tidak boleh ada pengulangan angka dan boleh ada pengulangan angka. Nah, di sini gimana nih? Tidak boleh ada pengulangan angka dan boleh ada pengulangan angka. Oh, ini latihan ya. Contoh. Nah, di sini jumlah kemungkinan membentuk 3 angka dari 5 angka berikut 1, 2, 3, 4, 5 jika tidak boleh ada pengulangan angka dan boleh ada pengulangan angka. Kalau tidak boleh ada pengulangan, dia langsung 5 faktor membentuk 3 angka dari 5. Berarti tidak boleh ada pengulangan angka, 5 faktorial kurang 5 kurang 3, R-nya 3 difaktorialkan. Nah, silakan dicari. Boleh ada pengulangan angka. Nah, kalau boleh ya tinggal itu. Ada banyak kemungkinannya. 1 bisa 5, 3 bisa 5, 2 bisa 5. Yang ini bisa 5, bisa 5, bisa 5. Nah, silakan. Nah, ini kalau misalkan boleh pengulangan, berarti 1 bisa sampai 5, 2 juga bisa sampai 5. Nah, kemudian yang itu lagi bisa sampai 5 juga. Ini mirip dengan plat tadi ya, tinggal kita kalikan aja. Kemudian kita lanjut ke permutasi R dari n elemen. Nah, tadi permutasi R dari n elemen adalah jumlah kemungkinan urutan R buah elemen yang dipilih dari n buah elemen dengan syarat R kurang dari 1 sama dengan n. Yang dalam hal ini pada setiap kemungkinan untuk urutan tidak ada elemen yang sama. Nah, kemungkinan urutan tidak ada elemen yang sama. Banyaknya misalnya kemudian permutasi dengan pengulangan. Banyaknya permutasi dari n objek dari n1 sampai nr yang sama adalah faktorial n dibagi n1 faktorial, kemudian n indeks kedua faktorial sampai n indeks r faktorial. Nah, contoh, tentukan banyaknya kata yang dapat dibentuk dari kata diskrit. Nah, ini kita anggap dia bola-bola juga, huruf D, I, S-nya, kemudian susunannya kotak-kotaknya. Ini sama juga, matematika. Nah, tentukan banyaknya kata yang dapat dibentuk dari kata matematika. Nah, ini contoh-contoh kasusnya. Misalkan, ada lagi kode buku di sebuah perpustakaan. Panjangnya 7 karakter, terdiri dari 4 huruf berbeda dan diikuti dengan 3 angka yang berbeda pula. Nah, kombinasinya kayak gimana nih? Permutasinya nih. Nah, di sini
26,4, permutasi 26,4, kemudian permutasi 10,3. Sehingga hasilnya 258.336.000. Ini 0 sampai 9, 26 ini A sampai Z. Ini kode buku. Ada berapa banyak kemungkinannya? Nah, kemudian berapa banyak bilangan berdigit 3 yang bisa dibentuk dari 6 angka 2, 3, 4, 5, 7, 9 dan pengulangan tidak diperbolehkan. Nah, ini kita pakai permutasi misalnya. Dia ada 6. Nah, kemudian R-nya 3. 6 faktorial dibagi N kurang R faktorial. Nah, hasilnya 120. Kalau kaidah perkalian, dari 6 angka, awalnya ada 6, digit 1, 6, digit 2, 5, digit 3 tinggal 4. Ya, tinggal 6 kali 5 kali 4. Ini sama aja kan. Nah, contoh lagi. Berapa banyak bilangan berdigit 3 yang kurang dari 400 yang bisa dibentuk dari 6 angka 2, 3, 4, 5, 7, 9 dan pengulangan tidak diperbolehkan. Kita bisa pakai yang kayak tadi. 2, 3, 4, 5, 7, 9 dan pengulangan tidak diperbolehkan. Kurang dari 400 berarti digit ratusannya harus maksimal 3. Berarti hanya bisa 2 dan 3. Nah, ini kan hanya bisa depannya 2, 3. Ratusan itu berarti 2 kemungkinan, 2 sama 3. Nah, kemudian pengulangan tidak diperbolehkan. Puluhannya berarti tinggal 5. Kemudian kombinasi buat apa? Satuan tinggal 4. Tuh. Berbanyak bilangan berdigit 3 yang genap dan bisa dibentuk dari 6 angka dan pengulangan tidak diperbolehkan. Nah, kalau genap berarti dia hanya bisa 2 sama 4. Nah, di sini dia hanya bisa 2 sama 4. Dan pengulangan tidak diperbolehkan. Satuannya 2. Kemudian ratusan atau ratusan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 kurang 1 karena yang 2 udah kepakai. Kemudian ini 4 karena ini puluhan udah 6 kurang 2 sama dengan 4. Kemudian kita kalikan. Hampir sama juga dengan ini. Ratusannya 2, puluhannya 5, satunya 4. Nah, berdigit 3 yang ganjil bisa dibentuk dari 6 angka. Ganjil ada 3, 5, 7, 9. Nah, tinggal diubah aja. Nah, berapa banyak bilangan berdigit 3 yang dapat dibagi 5 dan bisa dibentuk dari 6 angka. Berdigit 3 yang dapat dibagi 5. Nah, harus bisa dibagi 5. Nah, kalau bisa dibagi 5 cuman apa? Kalau ujungnya 2 enggak, 3 enggak, 5 cuman 5 aja, 1. Nah, kemudian ini 6 kurang 1, ini 6 kurang 2. Hampir sama kayak tadi. Nah, kemudian berapa banyak bilangan berdigit 3 yang bisa dibentuk dari 6 angka? 2, 3, 4, 5, 7, 9 dan pengulangan diperbolehkan. Ya, kalau diperbolehkan langsung aja. 6 kali 6 kali 6 atau 6 pangkat 3. Nah, pengulangan diperbolehkan. Berapa banyak bilangan berdigit 3 yang kurang dari 400 yang bisa dibentuk dari 6 angka? 2, 3, 4, 5, 7, 9 dan pengulangan diperbolehkan. Nah, berdigit 3 yang kurang dari 400. 400 digit ratusannya
Digit ratusan itu berarti hanya 2 dan 3, hanya ada 2 digit. Kemudian satuannya semuanya bisa 6. Puluhan ada 6 digit. Satuan juga 6, sehingga 2 kali 6 kali 6 sama 72. Nah, kemudian yang ini berbanyak bilangan bertiga yang genap dan bisa dibentuk dari 6 angka. Dan pengulangan diperbolehkan. Genap hanya 2 nih satuannya. 2 dan 4. Satuannya hanya 2, sisanya 6 kali 6. Gitu. Nah, kemudian berbanyak bilangan bertiga yang ganjil bisa dibentuk dari angka 6. Ganjil tadi ada 4, kemudian kali 6 kali 6 gitu. Nah, ini juga sama, nanti silahkan dibaca aja di slide. Tentukan banyak cara agar 7 orang dapat mengatur dirinya dalam satu barisan yang terdiri dari 7 kursi. Nah, ini mirip, anggap bola dan kotak ya konsepnya. Nah, bisa diatur. Nah, silakan jawab. Tentukan banyaknya cara agar 7 orang dapat mengatur dirinya duduk mengelilingi meja bundar yang terdiri dari 7 kursi juga. Nah, kombinasi bentuk khusus dari permutasi adalah kombinasi. Jika pada permutasi urutan kemunculan diperhitungkan, maka pada kombinasi urutan kemunculan diabaikan. Nah, misalkan ada 2 buah bola yang warnanya sama dan ada 3 buah kotak. Setiap kotak hanya boleh berisi paling banyak 1 bola. Jumlah cara masukkan bola ke dalam kotak. Nah, permutasi 3,2. Kemudian dibagi 2. Bagi 2 faktorial. 3 kali 2 bagi 2 sama dengan 3. Jumlah cara masukkan bola ke dalam kotaknya. Setiap kotak hanya boleh berisi paling banyak 1 bola. Nah, ini ilustrasinya. Ini 3 cara. Kotaknya ada 3, bolanya ada 2. Nah, kombinasi. Bila sekarang jumlah bola 3 dan jumlah kotak 10, maka jumlah cara memasukkan bola ke dalam kotak adalah 10,3 kemudian per 3. Karena ada 3 cara memasukkan bola yang warnanya sama. Secara umum, jumlah cara memasukkan R buah bola yang berwarna sama ke dalam N buah kotak adalah, nah, ini kita lambangkan dengan kombinasi N, R. N faktorial per R dikali N kurang R faktorial. Ini kan permutasinya ya, kali R faktorial. Ini tadi ini dikali R faktorialnya. Kombinasi R elemen dari N elemen atau kombinasi N, R adalah jumlah pemilihan yang tidak terurut R elemen yang diambil dari N buah elemen. Nah, misalkan interpretasinya, kombinasi N, R banyaknya himpunan bagian terdiri dari R elemen dapat dibentuk dari himpunan dengan N elemen. Misalkan A1, 2, 3. Jumlah himpunan bagian dengan 2 elemen. 1, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 2. 3 buah atau 3 per 2. Nah, 3 faktorial, 3 kurang 2, 2 faktorial. 3. Ada berbanyak himpunan bagian terdiri dari elemen. Interpretasinya. Berbanyak cara membentuk panitia, komite, komisi, dan sebagainya yang beranggotakan 5 orang dari sebuah fraksi di DPR yang beranggotakan 25 orang. Nah, penyelesaian panitia atau komite kelompok yang tidak terurut. Artinya setiap anggota di dalam panitia kedudukannya sama. Misal 5 orang dipilih A, B, C, D, dan E. Maka urutan penempatan masing-masingnya di dalam panitia tidak penting. A, B, C, D, E sama saja dengan B, A, C, E, D. Nah, urutan tidak penting. Dan seterusnya. Banyak cara memilih anggota panitia yang terdiri dari 5 orang anggota adalah 25,5. Ada 53.130 cara. Di antara 10 orang mahasiswa teknik elektro angkatan 2004. Nah,
Berapa banyak cara membentuk sebuah perwakilan beranggotakan 5 orang sedemikian sehingga mahasiswa bernama A selalu termasuk di dalamnya, mahasiswa bernama A tidak termasuk di dalamnya, mahasiswa bernama A selalu termasuk di dalamnya tetapi B tidak, B masuk tapi A tidak, A masuk dan B masuk di dalamnya. Setidaknya minimal ada satu yang masuk A atau B. Nah, pemilihan ini kita bisa gunakan dengan rumus kombinasi. Misal yang satu, 9,4. Masukkan A ke dalam perwakilan, sehingga sekarang tersisa 9 orang mahasiswa. Dari 9 orang ini, pilih 4 orang lagi sebagai anggota perwakilan. Nah, kita dapat lakukan C 9,4. Jadi ada 126 cara. Yang B, kita keluarkan A dari kelompok mahasiswa, sehingga sekarang tersisa 9 orang. Nah, pilih 5 orang anggota perwakilan, C 9,5. Nah, ini kebetulan sama angkanya. Kemudian, cara untuk membentuk perwakilan yang beranggotakan 5 orang sedemikian sehingga A termasuk di dalamnya, tetapi B tidak. Nah, berarti dari 10 tadi tinggal 9. Kemudian A udah kita masukin, jadi tinggal 8. Tinggal 8 calon, slotnya tinggal 4. Berarti 8,4 gitu. Nah, kemudian di sini cara untuk membentuk perwakilan beranggotakan 5 orang sedemikian sehingga B termasuk di dalamnya tetapi A tidak. B masuk, A tidak. Calon dari 10 A dikeluarkan, tinggal 9. Kemudian B udah masuk. Nah, berarti slot tinggal 4 dan calon tinggal 8. Nah, kemudian cara untuk membentuk perwakilan yang beranggotakan 5 orang sedemikian sehingga A dan B selalu termasuk di dalamnya. A dan B masuk. 10 kurang 2. 8. 5 kurang 2. 3. Gitu. Misalnya yang ini tadi kita jabarkan lagi. Misalnya A masuk. 10 kurang 1, 9. 5 kurang 1, 4. Karena udah dia pakai sama A. Nah, kalau A tidak termasuk di dalamnya juga sama, 10 kurang 1, 9. Tapi yang 5 tetap 5 gitu. 8,4. A termasuk di dalamnya, B tidak. Juga sama gitu. Nah, kemudian jumlah cara membentuk perwakilan sedemikian sehingga setidaknya salah satu dari A atau B termasuk di dalamnya. Jumlah cara membentuk perwakilan. Nah, di sini kita tinggal itu buat bentuk perwakilan ini dapat angka 70 dari mana. Nah, ini kita prinsip eksklusi sama inklusi lagi. Nah, ini bukan 126 ya. Ini bukan 70, 126 ini. Kurang 56 tambah 96 juga bisa juga kayak gini. Prinsip eksklusi juga bisa. Oke, misalkan jumlah cara membentuk perwakilan sedemikian sehingga setidaknya salah satu dari A atau B termasuk di dalamnya. Nah, jumlah cara membentuk perwakilan sehingga A termasuk di dalamnya, B tidak termasuk, B tidak, ditambah jumlah cara membentuk perwakilan sehingga B masuk di dalamnya, A tidak. Dijumlahkan cara membentuk perwakilan sehingga A dan B termasuk di dalamnya. Nah, tinggal tambahin 70 tambah 70 tambah 56. Ini tadi 70. Kemudian bisa juga dengan prinsip eksklusi. Nah, X-nya berapa, Y-nya berapa, kemudian irisannya, kemudian di eksklusi tambahin, kemudian kurangin. Juga sama 196 hasilnya. Nah, permutasi dan kombinasi bentuk umum. Nah, ini N buah bola tidak seluruhnya berbeda warna. Jadi ada beberapa bola yang warnanya sama. Berapa jumlah pengatur N buah bola ke dalam kotak tersebut? Tiap kotak maksimal 1 buah bola.
Kemudian bentuk lagi kita anggap berbeda semuanya, bolanya beda semua. Nah, berapa banyak cara masukinnya? Nah, ini contoh-contohnya. Permutasi N buah bola yang mana N1 diantaranya berwarna 1, N2 bola berwarna 2, NK bola berwarna K. Kita pakai ini kalau misalnya itu. Nah, cara lain yang ini nanti bisa dibaca aja. Nah, kombinasi N per lain. Kesimpulannya nanti bisa tinggal dibaca. Nah, contoh misalnya, berbanyak kata yang dapat dibentuk dengan menggunakan huruf-huruf dari kata Mississippi. Huruf M 1 buah, kita anggap dia bola ya. I 4 buah. Sebenarnya hampir sama kita anggap dengan bola tadi. I juga ada 4 buah. S ada 4 buah. P ada 2 buah. Nah, jumlah stringnya ada 11. 11 faktorial dibagi 1. Kemudian 4 sama 2. 1 faktorial, 4 faktorial, 4 faktorial, 2 faktorial. Kemudian kita dapat. Nah, cara lain. 11 faktorial dibagi 1. Hasilnya juga sama. Ada beberapa macam caranya. Nah, hasilnya sama. Jumlah string dengan permutasi dan kombinasi. Oke, kemudian nah, tadi madis bisa di situ coba ya. Berapa banyak cara membagikan 8 buah mangga kepada 3 orang anak bila Billy mendapat 4 buah mangga dan Andi serta Tony masing-masing memperoleh 2 buah mangga. Nah, di sini berapa banyak cara membagikan 8 buah mangga? Ada 8. Nah, di sini kita tinggal 8 faktorial per 4 faktorial 2 faktorial, 2 faktorial. Billy 4. Nah, ini Billy. Nah, ini sisanya nih ya. Andi. Ini Tony. Ini ada 410 cara membagikannya. Lampu juga sama. Silakan dibaca. Kemudian kombinasi dengan pengulangan. Kombinasi N, R. Pada persamaan X1 plus X2 plus X3 plus X4 sama dengan 12. Xi adalah bilangan bulat lebih dari 10. Berapa jumlah kemungkinan solusinya? Nah, analogi 12 buah bola akan dimasukkan ke dalam 4 buah kotak. Nah, di sini kita analogikan dengan bola lagi. Bagilah ke-12 bola itu ke dalam tiap kotak. Kotak 1 diisi 3 buah. Kotak 2 dikasih dengan 5 buah bola. Kotak 3 diisi dengan 2 bola. Kotak 4 diisi dengan 2 bola. Nah, ini sama dengan 12. Nah, misal kombinasi 4 plus 12 kurang 1,12. Kombinasi 15,12. 455 buah solusi. Nah, jeruk juga sama, nanti bisa dibaca. Nah, koefisien binomial juga silakan dibaca. Nanti kita bahas lagi juga di kelas. Nah, mungkin sekian dulu aja perkuliahan hari ini. Terima kasih semuanya.